Kenalin, ini Leviathan. Iya, namanya mirip banget sama Leviathan, monster laut di mitologi. Mungkin karena bentuknya sama-sama gede dan serem kali ya. Tapi kalau yang ini sih, balik ke topik. Leviathan ini awalnya bernama Leviathan, tapi ternyata nama Leviathan telah digunakan oleh jenis gajah yang telah punah bernama Missouri Leviathan. Oleh karena itu, namanya kemudian diganti menjadi Leviathan melvillei. Namanya terinspirasi dari Leviathan, monster laut purba. Sementara Melvillei merupakan nama penulis novel, yaitu Herman Melville, dengan novelnya berjudul Moby Dick, mengenai paus sperma. Leviathan ini adalah paus pembunuh raksasa yang hidup sekitar 9-12 juta tahun lalu di zaman Miocene, di mana bumi mengalami perubahan iklim yang sangat signifikan. Dari zaman Oligocene yang lebih dingin, bumi mulai menghangat di Miocene, menyebabkan perubahan besar dalam ekosistem laut. Nah, Leviathan ini adalah salah satu predator yang berkembang di era ini. Bayangin, gimana seremnya kalau lo tiba-tiba ngeliat bayang gede lewat pas lagi renang. Takutnya. Nggak usah takut sih, kecuali lo emang suka nyelam di lautan zaman Miocene. Tapi kalau iya, ya udah, semoga sukses. Sukses dimakan. Pada tahun 2008, para ilmuwan di Peru nemuin fosil yang bikin heboh dunia paleontologi. Sebuah tengkorak raksasa sepanjang 3 meter dengan gigi-gigi segede botol minuman. Bukan buat senyum manis, tapi buat merobek mangsanya. Awalnya mereka kira ini paus sperma purba biasa, tapi setelah diteliti, bentuk giginya beda. Akhirnya mereka sadar, ini spesies baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang nemuin fosil ini adalah tim dari Museum Sejarah Alam di Paris. Mereka lagi ngelakuin ekspedisi di gurun pesisir Peru. Kok di gurun bang? Ya intinya, ini laut yang udah pensiun jadi daratan. Anjay. Sebelum Leviathan mendominasi lautan, zaman Colosseum juga dihuni oleh kelompok Cetacea, yaitu Mysticeti atau paus baling, dan juga Odontoceti atau paus bergigi. Selain itu, ada juga predator laut lain seperti Basilosaurus dan Dorudon. Sayangnya, keluarga Basilosaurus dan Dorudon harus mengalami kepunahan pada akhir zaman Eocene, menyisakan 2 kelompok Cetacea tadi. Setelah itu, selama 30 juta tahun kemudian, bumi terus berubah sampai akhirnya masuk ke Miocene, dan disinilah Leviathan mulai muncul. Baru ngesponjir. Leviathan ini bukan paus sembarangan. Ukurannya bisa mencapai 13-17 meter, alias setara bus sekolah yang dijejerin. Nah, para ilmuwan menghasilkan perkiraan panjang Leviathan ini dengan membandingkannya dengan paus sperma modern. Dari perbandingan itu, mereka memperkirakan panjang tubuhnya ada di kisaran 13 hingga 17 meter dengan gigi yang ukurannya bisa sebesar botol minuman 1,5 liter. Selain giginya yang mengerikan, tengkorak Leviathan juga punya cengkungan besar yang berisi organ bernama spermaceti. Organ ini menampung lapisan lemak yang disebut jang, yang berfungsi buat ekolokasi, alias kemampuan sonar buat mendeteksi keberadaan mangsa di dalam laut yang gelap. Organ spermaceti ini bukan cuma buat navigasi, tapi juga bisa buat headbutt, alias nabrakin kepala ke musuh. Bisa dibayangin kalau Leviathan marah, udah kayak banteng ngamuk di laut. Banteng apa? Banteng. Kalau Leviathan dan Megalodon ketemu, siapa yang bakal menang? Nah, ini pertarungan 2 predator puncak di lautan Miocene. Megalodon mungkin punya gigitan paling kuat di antara semua hewan laut. Tapi Leviathan juga punya gigi raksasa dan strategi berburu yang cerdas. Melihat kondisi sekarang di mana hiu putih sering dibully oleh sekumpulan orca, ada kemungkinan besar Megalodon juga bisa kalah kalau harus lawan Leviathan.
Jadi, gimana menurut kalian? Kalau Megalodon dan Leviathan bertemu, siapa yang bakal menang? Terima kasih udah nonton.